ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan poin yang ke-6. Kata beliau, wa qawlu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu bima ja'ahu min mu'jizin qahirin dhahar. Wa qawlu rasulin, dan sabda rasul, qad tahaqqaqa, qad ya sungguh, tahaqqaqa benar-benar nyata, terrealisasi, menjadi kenyataan gitu. Sidquhu akan kebenaran beliau. Bima ja'ahu, dengan apa yang beliau bawa. Min mu'jizin, dari mukjizat. Qahirin, yang kuat. Dhahar, dan menang. Di sini beliau ingin menekankan pertama yaitu akan kebenaran Rasulullah SAW, bahwasanya apa yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita itu benar, tidak ada kedustaan sama sekali. Dan memang ya, semua yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita terjadi. Contoh misalnya Rasulullah SAW mengabarkan akan adanya tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW mengabarkan u'dud sittan baina yaday sa'ah, hitung 6 perkara sebelum hari kiamat. Rasulullah menyebutkan tentang akan dikuasainya Baitul Maqdis. Rasulullah mengabarkan tentang akan munculnya wabah penyakit ta'un. Ya, dan ternyata itu sudah terjadi semua. Rasulullah SAW juga bersabda, satakhruju narun min ardil Hijaz, nanti akan keluar api yang sangat besar dari negeri Hijaz. Saking besarnya api itu, tudhi'u a'naqal ibil bi Busra, sampai menyinari punuk-punuk unta yang ada di Syam. Dan itu terjadi pada tahun 654 Hijriah, di zaman Al-Imam An-Nawawi masih hidup. Ya, dan itu dikisahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Tanda-tanda hari kiamat yang lainnya banyak sekali, satu persatu kita melihat Pak akan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Kalaulah beliau dusta, tentu tidak akan terjadi hal seperti itu. Tapi ketika yang Rasulullah SAW kabarkan semuanya terjadi dari perkara-perkara yang gaib, itu menunjukkan akan kebenaran Rasul SAW. Kata beliau, wa qawlu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu, ay qad ulima haqqan yaqinan sidquhu bila raibin wala syak, bal innahu kana fi mujtama'ihi fi nash'atihi yu'rafu baina qaumihi bisadiqil amin. Artinya beliau sudah diketahui secara yakin akan kejujuran beliau, tidak ragu lagi sudah. Bahkan orang-orang Quraisy saja ya mengakui dan meyakini Rasulullah SAW itu tidak pernah berdusta. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya seperti itu, naiklah beliau ke Bukit Safa. Lalu kemudian beliau memanggil semua kabilah Quraisy. Wahai Banu Abdul Muttalib, wahai, dikumpulkan semuanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ara'aitakum, bagaimana pendapat kalian kalau ada pasukan yang siap menyerang kalian di balik Bukit Safa ini? Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian membenarkan ucapanku? Apa kata mereka? Wallahi ma jarrabna 'alaika kadziban.
Kami tidak pernah menemukan engkau berdusta, hai Muhammad. Masya Allah. Ini pengakuan dari orang-orang siapa? Quraisy. Makanya di kalangan orang-orang Quraisy Rasulullah SAW dikenal dengan as-sadiqul amin, yang jujur dan terpercaya. Ya. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah membawa risalah agar meninggalkan semua tandingan-tandingan selain Allah, mereka malah apa? Mendustakannya. Padahal mereka yakin sebetulnya yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Ya. Kita lanjutkan, bima ja'ahu min mu'jizin qahirin dhuhar. Dengan apa yang beliau bawa berupa mukjizat. Ya, mukjizat Rasulullah SAW itu Pak banyak sekali, Pak. Di mana tujuan daripada mukjizat itu adalah untuk menunjukkan akan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Rasulullah yang paling besar apa itu? Al-Qur'an. Ya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Irsyadus Thiqat berkata, wa'lam anna dalaila nubuwati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam yatulu ti'daduha wa yata'assar dzikruha. Ketahuilah bahwasanya bukti-bukti akan kenabian Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali, sulit untuk dihitung. Waqad sannafa ahlul ilmi fi dzalika musannafatin mabsutatan mustamilatan ala katsirin minha, di mana para ulama sudah menulis ya tentang dalil-dalil bukti-bukti akan kenabian Rasulullah SAW. Seperti misalnya Imam Al-Baihaqi menulis sebuah buku yang tebal, Pak, berjilid-jilid, judulnya Dalailun Nubuwah. Ya. Kata beliau, walau lam yakun minha illa hadzal kitabul aziz alladhi ja'a bihi min indillahi subhanahu mustamilan ala masalihil ma'ashi wal ma'ad wa tahadda bihi fursanal kalam wa abtalal balaghah wa afradad dahr fil ilmi bihadhil lughatil arabiyyah. Kalaulah tidak ada mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Al-Qur'an ini, ya, di mana beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Qur'an mengandung kemaslahatan hidup ya untuk kehidupan manusia. Bahkan Allah menantang seluruh manusia, orang-orang yang fasih bahasa Arabnya, orang-orang yang Masya Allah ya sastra Arabnya sangat luar biasa. Allah tantang mereka untuk membuat satu ayat saja yang semisal atau satu surat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin." Coba datangkan yang seperti Al-Qur'an jika mereka benar. Allah juga mengatakan, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah." Jika kamu merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, silakan kamu bikin satu surat yang sama dengan itu dan panggil teman-teman kalian yang jago-jago bahasa Arabnya itu. Gak bisa ya akal Islam. Sampai detik ini tidak ada yang mampu. Orang-orang yang mengkritik Al-Quran, orang-orang yang mencela Al-Quran, sampai detik ini tidak ada yang mampu membuat Al-Quran. Siapa yang bisa? Allah juga berfirman, fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Silahkan panggil, silahkan kamu bikin 10 surat yang sama dengannya dan panggil itu yang kalian mampu dari selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian memang benar bahwasanya kalian menganggap bahwa Al-Qur'an ini dongeng-dongeng ya orang-orang terdahulu. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi Al-Qur'an ini mukjizat Rasulullah SAW yang khalidah sampai hari kiamat dan akan terus dibaca sampai hari kiamat. Masya Allah. Kita lanjutkan poin nomor 7. Faqila lana ruddu ilallahi amrakum idza ma tanaza'tum
litanjua minal gharar. Dikatakan kepada kita, ya siapa yang mengatakan? Yaitu Allah. Ruddu ilallah, kembalikan kepada Allah. Amrakum, urusan kalian. Idza ma tanaza'tum, apabila kalian berselisih. Litanjua minal gharar, agar kamu selamat dari kebinasaan. Di sini beliau ya mengatakan bahwa kalau kita berselisih, kewajiban kita kembalikan kemana Pak? Ke madhab masing-masing. Terkadang kan di kalangan kaum muslimin begitu Pak ya. Ketika dalam perselisihan, udahlah masing-masing madhab aja, madhab kamu, madhabku, madhabku. Ya, ulamamu, ulamaku. Akhirnya yang mereka jadikan tempat rujukan apa? Perkataan ulama madhab. Ini jelas menyelisih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh kita kalau kita berselisih kembalikan kemana? Allah dan Rasulnya dong. Iya tidak? Nah, ya, dalilnya jelas dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Cuma masalahnya Pak, bukankah setiap ulama madhab juga punya dalil dari Al-Quran dan hadis? Iya. Ya, tapi ingat ya, para ulama madhab dalam masalah akidah tidak ada perselisihan, alhamdulillah. Kecuali Abu Hanifah dalam masalah iman. Perselisihan mereka itu hanya dalam masalah fikih saja, masalah-masalah ijtihadiyah. Dan kalau kita perhatikan, setiap ulama tersebut pasti kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya terjadinya perselisihan itu banyak faktor. Syekhul Islam Taimiyah Ibnu Rajab Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa sebab kenapa sih para ulama bisa terjadi perselisihan di antara mereka dalam memahami apa di dalam masalah agama ya. Di antaranya terkadang ulama ini sampai kepadanya dalil, tapi kepada ulama ini belum sampai kepadanya apa? Dalil. Karena kan pengetahuan tentang dalil orang kan bertingkat-tingkat, Pak. Sehingga akhirnya orang yang tidak sampai kepadanya dalil dia berijtihad dengan kias misalnya. Tapi ternyata kiasnya bertabrakan dengan hadis. Contoh misalnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa ya, tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Tidak disyariatkan ya bersedekap. Kenapa? Karena belum sampai kepada beliau apa? Hadis-hadis tentang masalah itu. Sementara jumhur ulama menyatakan disyariatkan. Kenapa? Karena adanya hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Abu Hanifah mengatakan Al-Fatihah itu tidak wajib untuk dibaca di dalam sholat. Dalilnya ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena belum sampai kepada Abu Hanifah hadis yang mewajibkan. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah bagi orang yang membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Maka dari itu akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, ini sebab. Sebab yang kedua, sampai kepada mereka semuanya hadis tersebut, tapi yang satu sampai dari jalan yang sahih, yang satu sampai dari jalan yang dhaif. Atau bisa jadi terjadi perbedaan di dalam menilai suatu hadis. Apakah hadis tersebut sahih atau apa? Dhaif. Ya. Contoh misalnya, kalau di zaman sekarang kan masyhur ya, antara Syekh Albani dengan Syekh Mukbil banyak sekali terjadi perselisihan di dalam menilai hadis. Syekh Albani menganggap hadis menggerak-gerakan jari itu dalam sholat sahih.
Syekh Mukbil menganggap itu hadisnya dhaif, syadz. Syekh Albani rahimahullah menganggap bahwa hadis ijen, ya, ketika kita bangkit dengan mengepalkan tangan itu hasan. Syekh Mukbil mengatakan dhaif. Syekh Albani menganggap doa dhahabad dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah hasan. Syekh Mukbil mengatakan apa? Dhaif. Atas dasar perbedaan dalam menilai hadis, bisa nggak terjadi perbedaan pendapat? Bisa, sangat bisa. Mereka yang mengatakan dhaif mengatakan apa? Tidak disyariatkan. Mereka yang mengatakan sahih, pendapatnya apa? Disyariatkan. Nah, itu bisa terjadi, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Sebab yang ketiga apa? Di antara sebabnya yaitu sampai kepada mereka hadis tersebut dari jalan yang sahih. Semuanya menyatakan sahih. Tapi kemudian mereka berbeda pendapat di dalam memahaminya, Pak. Karena kan pemahaman para ulama sesuai dengan keilmuan mereka tentunya yang bertingkat-tingkat, ya, menyebabkan akhirnya mereka berbeda-beda dalam memahaminya. Contoh misalnya hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ini hadis sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Ahmad, dan mereka juga semuanya menyatakan sahih. Cuma beda dalam memahaminya ketika bagi makmum yang sholat di belakang imam. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini berlaku untuk makmum maupun imam. Kenapa? Karena hadis ini bentuknya umum. La sholata liman. Man itu termasuk apa? Ya, alfadul umum. Di sini lafadznya umum. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Orang dalam hadis tersebut tidak ditentukan oleh Rasulullah apakah imam maupun makmum. Imam Ahmad mengatakan hadis ini tidak bisa dipakai kalau untuk sholat-sholat yang jahriyah, yang dikeraskan bagi makmum. Kenapa? Karena Imam Ahmad melihat dalil lain, yaitu Allah berfirman wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan diam. Ya, kata-kata apabila dibacakan berarti dibacakan dengan keras. Imam Ahmad mengatakan semua ulama sepakat bahwa ayat ini turun mengenai bacaan, ya, mengenai bacaan di belakang imam. Maka Imam Ahmad berpendapat dengan dalil ayat ini bahwa ayat ini mengecualikan keumuman hadis tadi. Ya, tidak sah sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Kata Imam Ahmad dikecualikan makmum di sholat jahriyah. Maka ia tidak boleh membaca, ya, dan kewajiban dia mendengar berdasarkan ayat tersebut. Sementara Imam Syafi'i mengatakan kebalikan, ayat itu umum, hadis ini khusus. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan diam, kecuali Al-Fatihah, kata mereka. Tuh lihat, terjadi perbedaan tidak Pak dalam memahami nas? Iya. Maka dalam masalah seperti ini kewajiban kita hanya sebatas memilih mana yang paling kuat tanpa menyesatkan yang lainnya. Ya, antum merojihkan pendapat yang Imam Syafi'i, silahkan amalkan. Maka kalau misalnya antum merojihkan pendapat Imam Syafi'i, wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Tahu-tahu antum nggak baca Al-Fatihah, dosa antum. Kenapa? Sesuai keyakinan. Ya. Maka dari itu ya ikhwatul Islam, di dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah seperti ini yang tidak ada nas yang sharih, kita hanya kewajiban kita merojihkan mana yang paling kuat sesuai dengan keilmuan kita tanpa menyesatkan saudara kita. Nah, kalau di masyarakat kita ini masalah-masalah ijtihadiyah kayak ginian tetap aja disesatin, Pak. Ya, gara-gara hanya karena kita nggak mau ngikutin mazhab Syafi'i misalnya.
Nih, ya. Dalam masalah-masalah yang seperti ini tentu tidak dibenarkan saudara-saudaraku sekalian kita untuk saling menyesatkan. Kita hanya berusaha merojihkan mana yang paling kuat dengan hujah-hujah, dan dialog dan perdebatan ilmiah dalam hal ini terbuka dalam rangka mencari kebenaran, nggak masalah. Ya selama itu tidak menjadi sebuah kebiasaan dan menimbulkan pertengkaran di antara kita tentunya. Islam itu ilmiah, ya akal Islam azani Allah. Yang berbahaya itu kalau perselisihan ucapan pendapat tersebut bertabrakan dengan apa? Ijma. Ulama sudah berijma, kemudian muncul pendapat yang menyelisih ijma, maka pendapat yang menyelisih ijma ini tertolak, Pak. Contoh misalnya, seluruh ulama sepakat, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in akan haramnya musik. Baru kemudian datang Ibnu Hazm mengatakan boleh, nggak apa-apa. Maka kata Ibnu Katsir kata Ibnu Rajab juga, ini pendapat yang ganjil karena telah didahului oleh ijma sebelumnya. Iya. Maka setiap pendapat yang didahului oleh ijma ulama batil, bertabrakan dengan ijma, khalas. Kenapa? Karena Allah mengancam orang yang menyelisih ijma dengan api neraka. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya oleh seorang Arab Baduy. Ya, kata orang Arab Baduy, mana dalil yang mengatakan bahwa ijma itu dalil? Imam Syafi'i berkata, ya, Imam Syafi'i diam saja. Lalu orang Arab Baduy berkata, oke, saya tunggu 3 hari supaya kamu bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran bahwasanya ijma itu adalah hujah, dalil. Maka 3 hari Imam Syafi'i nggak tidur, Pak. Beliau baca Quran terus sampai 3 hari. Datang orang Arab Baduy ini dan berkata, mana dalilnya? Kata Imam Syafi'i, selama 3 hari aku 3 kali khatam. Sampai akhirnya aku menemukan ayat ini, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya dan kami akan bakar ia dengan api neraka. Di sini Allah mengancam orang yang menyelisih jalan kaum mukminin, maksudnya ijma mereka, kesepakatan mereka, ya untuk dibakar dengan api neraka. Dan tidak mungkin Allah mengancam dengan dibakar api neraka kecuali pasti itu hukumnya apa? Dosa. Ya. Nah ini akal Islam. Kalau pendapat bertabrakan dengan ijma, wajib ditolak. Demikian pula kalau sudah ada nas yang sangat sahih, tidak dimansuh dan tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya, maka pendapat seperti ini juga harus ditolak. Contoh, sebagaimana sering kali saya berikan contoh pendapat Abu Hanifah yang mengatakan arak itu hanya terbuat dari anggur saja. Selain dari anggur tidak disebut arak. Ya. Ini jelas bertabrakan dengan nas yang sangat sharih, di mana Nabi bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu apa? Arak. Dan setiap arak itu hukumnya apa? Haram. Rasulullah tidak menentukan apakah itu dari anggur, dari rambutan, dari apel, yang penting memabukkan. Makanya imam yang 3 mengingkari perkataan Abu Hanifah tersebut, Pak. Kenapa? Karena pendapat beliau jelas bertabrakan dengan nas yang sharih. Ini menunjukkan, Pak, tidak setiap masalah yang diikhtilafkan boleh kita hormati. Tolong bedakan masalah ijtihadiyah dengan masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu yang diperselisihkan. Tidak setiap masalah perselisihan kita saling menghormati, tidak bisa. Kalau masalah ijtihadiyah yaitu masalah-masalah yang memang tidak ada nas sama sekali, maka betul pada waktu itu kita saling menghormati, tidak boleh saling menyesatkan. Kewajiban kita hanya merojihkan, selesai. Tapi untuk masalah khilafiyah tidak.
Karena pendapat itu kalau ternyata jelas-jelas bertabrakan dengan ijma ulama atau nas yang sangat sharih, atau pendapat itu dasarnya hadis palsu, maka jelas itu pendapat yang batil yang harus kita bantah. Ya. Nah, berapa banyak pendapat di zaman ini yang bertabrakan dengan ijma kaum muslimin, Pak. Seperti pendapat orang liberal yang mengatakan semua agama sama. Berapa banyak yang akan Islam masalah-masalah yang dianggap diklaim itu termasuk agama, ternyata para ulama tidak ada yang mengatakan itu termasuk agama. Hadisnya palsu dengan kesepakatan seluruh ulama, seperti sholat raghaib dan banyak lagi ya yang lainnya. Nah, ini akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.